Nomor 26, tuliskan alat gerak dan alat pernapasan yang dimiliki oleh hewan-hewan pada gambar berikut. Nomor 26 ya. Kita tulis di sini nama hewan. Kemudian alat gerak. Kemudian alat pernapasan. Garis lagi, jadi kita bikin tabel. Yang A ada burung, yang B ada katak, yang C ada ikan, yang D ada cumi-cumi, lalu yang E ada kelelawar. Burung, alat geraknya adalah sepasang sayap dan sepasang kaki. Karena burung tuh kadang terbang, juga dia di tanah tuh kadang loncat-loncat ataupun jalan. Jadi alat geraknya ada dua, sepasang sayap dan sepasang kaki. Lalu alat pernapasannya juga ada dua. Ketika dia di darat, dia bernapas dengan paru-paru. Kemudian kalau dia terbang, dia bernapas dengan kantong udara atau pundi-pundi udara. Jadi alat pernapasannya ada dua, yaitu paru-paru dan pundi-pundi udara. Katak, alat geraknya adalah ada kaki ya, sepasang kakinya. Alat pernapasannya ada dua, paru-paru dan kulit. Ikan, alat geraknya ada sirip, alat pernapasannya ada insang. Cumi-cumi, alat geraknya ada tentakel atau tentakel sama aja. Alat pernapasannya insang sama. Kelelawar, dia alat geraknya sayap, alat pernapasannya paru-paru. 27. Jelaskan hubungan antara iritabilitas dengan alat indera pada manusia. Alat indera memiliki saraf yang peka terhadap rangsangan, sehingga manusia dapat menanggapi rangsangan yang diterimanya. 28. Lengkapi reaksi oksidasi biologi berikut. Ada glukosa, ini A, lalu oksidasi, ada B tambah C ditambah air. Yang A adalah oksigen atau O2. Yang B adalah karbon dioksida atau CO2. Dan yang C adalah energi. 29. Mengapa? Apakah yang A ya? Apakah tujuan tumbuhan melakukan proses fotosintesis? Jawabannya adalah untuk menghasilkan zat makanan berupa bahan organik. Kurung buka, glukosa atau C6H12O6 dari bahan-bahan anorganik. Dari bahan-bahan anorganik, kurung buka, CO2 dan H2O. Lalu yang B, ciri hidup apa yang ditunjukkan oleh tumbuhan dengan melakukan proses fotosintesis? Jawabannya adalah memerlukan makan. 30. Mengapa pada malam hari sebaiknya tanaman pot yang ada di ruangan dikeluarkan? Jawabannya adalah karena tumbuhan melakukan respirasi yang memerlukan oksigen, sehingga akan mengurangi persediaan oksigen dalam ruangan. Jadi kalau tumbuhan tuh terbalik ya, kalau siang dia menghasilkan oksigen,
Kalau malam dia memerlukan oksigen. 31. Mengapa makhluk hidup di dunia ini perlu diklasifikasi? Jawabannya, untuk memudahkan mengkelompokkan dan mempelajarinya. 32. Mengapa belalang dan kupu-kupu dikelompokkan ke dalam satu kelompok? Jelaskan. Jawab, karena memiliki persamaan morfologi sebagai berikut. Strip yang pertama, tubuh dapat dibedakan menjadi kepala, dada, dan abdomen, yaitu strip memiliki satu pasang antena. Strip yang kedua memiliki maksila dan mandibula. Yang ketiga memiliki 3 pasang kaki. Nomor 33. Tuliskan perbedaan antara monokotil dengan dikotil yang meliputi akar, batang, daun, bunga, dan bijinya. Kita buat tabel lagi. Perbedaan akar, batang, daun, bunga, biji. Ini monokotil, ini dikotil. Garis. Nah, seperti ini tabelnya. Akar yang monokotil serabut, dikotil tunggang. Kemudian batang monokotil tidak bercabang. Kalau dikotil dia bercabang-cabang. Daun monokotil bertulang daun sejajar. Sedangkan yang dikotil bertulang daun menyirip atau menjari. Jadi ada 2, kalau nggak menyirip, menjari. Bunga monokotil kebanyakan bagian bunga berjumlah 3. Kemudian kalau dikotil bagian bunga berjumlah 4 atau 5. Bijinya kalau monokotil berkeping 1. Kalau dikotil berkeping 2. 34. Kalau kecepatan di pause aja ya videonya. Soalnya kita mengejar biar durasinya tidak terlalu lama. 34. Tuliskan nama ilmiah dari tumbuhan berikut. Ingat kalau menulis nama ilmiah, huruf awal huruf besar dan di garis bawah atau di agak miring. Kalau kita kan nggak bisa nulis miring, bisanya kan kalau itu ketik pakai komputer, jadi kita garis bawah aja. Si jagung nama ilmiahnya adalah Z-nya huruf besar, Zea, M-nya kecil, Zea mais. Nah, ini di garis bawah. Lalu yang B, si pisang. Pisang itu M-nya besar, Musa, P-nya kecil, Musa para di siaka, di siaca. Ini garis, ini juga. Yang C, ketela pohon itu manihot, utilisima, utilisima. Tiga lima. Tuliskan nama ilmiah dari hewan berikut. A. Ada harimau, Felis, F-nya besar, Felis tigris,
garis, garis. Yang B, nomor 35 ya. Komodo, komodo, varanus pakai V, varanus, komodoensis. Kaknya huruf kecil, komodoensis. Garis lagi, garis lagi. Yang C, terenggiling. Terenggiling itu manis, M, manis, manis, javanica, J, F pakai V ya, javanica pakai C, nica, huruf kecil J nya ya. Nah, 36. Lengkapi tabel perbedaan ciri antara tanaman jagung dan jeruk. Ciri-ciri, tipe akar, batang, bentuk tulang daun, pelepah daun, ada atau tidak, kemudian jumlah keping biji. Garis, jagung, yang ini jeruk. Tipe akarnya si jagung serabut, si jeruk tunggang. Batang, jagung beruas, jeruk tidak beruas. Bentuk tulang daun, si jagung sejajar, si jeruk menyirip. Pelepah daun, si jagung ada, si jeruk tidak. Jumlah keping, si jagung monokotil atau keping 1, si jeruk dikotil atau keping 2. 37. Apakah perbedaan variasi pada makhluk hidup? Misalnya perbedaan antara kelinci berambut hitam dan kelinci berambut putih menunjukkan adanya perbedaan spesies. Jelaskan. Jawabannya adalah tidak. Ya, perbedaan warna bulu itu hanya merupakan variasi dalam satu spesies dan tidak menunjukkan adanya perbedaan spesies. Karena yang disorot adalah kelinci rambut hitam dan kelinci rambut putih. Intinya si kelinci itu sama, cuma beda rambutnya ya, atau bulu-bulunya. Jadi nomor 37 kita ulangi, jawabannya adalah tidak, karena perbedaan bulu itu hanya merupakan variasi dalam satu spesies dan tidak menunjukkan adanya perbedaan spesies.